Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami dalam acara Ramadan Menyapa. Kegiatan ini berlangsung setiap hari di bulan Ramadan dari mulai pukul 16.00 sampai 17.00. Ramadan Menyapa ini sebuah kegiatan yang diprogrami atau diprakarsai kerjasama antara Radar Cirebon Televisi dengan lembaga yang ada di IAIN Syekh Nurjati, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Siaran ini dilangsungkan dari studio RCTP Cirebon dan secara langsung kami bisa membuka dialog interaktif bersama pemirsa dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Tato. Selama 1 jam ke depan memandu kegiatan ini yang akan diambil tema untuk hari ini, yaitu membangun kebiasaan positif dikala kita sedang berpuasa. Pemirsa Radar Cirebon TV dimanapun berada, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita dari akademisi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Beliau seorang ulama, seorang kiai yang cukup ternama dan memiliki wawasan keilmuan yang cukup tinggi. Beliau bernama Dr. Haji Iis Arifuddin, Magister Agama. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Kiai Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam acara Ramadan Menyapa. Sebelum memulai kegiatan ini, pemirsa, izinkan saya untuk memberikan kabar gembira bagi pemirsa dimanapun berada yang ingin dialog interaktif dengan kami, baik bertanya maupun berkaitan hal-hal pembagian pengalaman dan pengetahuan selama mengikuti kegiatan bulan puasa. Untuk itu, bagi yang memiliki ide, pikiran, perasaan maupun pertanyaan bisa langsung bertanya melalui layar kaca di televisi Anda semua. Baik, kami bergabung bersama Dr. Iis untuk memulai kajian hari ini. Mangga Pak Dr. Haji Iis, disilakan. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Tato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua pada hari ini masih diberi kenikmatan tetap iman Islam dan sehat walafiat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Pada seluruh pemirsa, khususnya adalah pemirsa RCTV dimanapun berada, salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya serta umatnya termasuk kita semua ya sampai ila yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Ramadan membangun kebiasaan positif, di mana kebiasaan positif ini akan muncul apabila seseorang itu bisa menjalankan puasa Ramadan dengan baik. Tentu saja mungkin beberapa ulama, kiai maupun ustadz telah banyak yang mengupas bagaimana tentang beberapa tingkatan dari puasa Ramadan ini. Saya mungkin hanya sekilas, hanya memaparkan secara sekilas saja untuk mengulang di mana menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu puasa seseorang itu dibagi menjadi 3 tingkatan, di mana yang pertama adalah tingkatan puasa awam, kemudian yang kedua adalah puasa khawas, dan yang ketiga adalah puasa khawasul khawas. Puasa yang pertama ini adalah mungkin yang kita lakukan pada saat sekarang ini, di mana adalah puasa yang dilakukan oleh umumnya umat Islam yang ada di muka bumi ini, di mana puasa seseorang itu hanya pada taraf sekedar
menahan haus, lapar, kemudian juga hawa nafsu hanya pada titik itu. Kemudian yang kedua adalah puasa khawas, adalah puasa di mana seseorang itu tidak hanya menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu, akan tapi juga terhadap hal-hal yang lain, di mana diharapkan tindakan dan perilakunya adalah tidak sampai mengarah pada sesuatu yang kurang baik. Adapun nanti pada tingkatan yang ketiga adalah puasa khawasul khawas di sini, di mana diharapkan ketika seseorang itu berpuasa, maka dalam dirinya akan tumbuh sesuatu hal yang positif, bukan hanya untuk dirinya, akan tapi juga untuk orang-orang yang lain. Bahkan misalkan diharapkan orang tersebut dengan puasanya akan bisa melahirkan atau membangun sebuah peradaban. Contohnya misalkan apabila seseorang itu menjadi guru maupun dosen, akan bisa membangun kesadaran bersama terhadap para murid maupun mahasiswanya agar supaya dia berubah untuk menjadi lebih baik. Dalam ini baik itu yang bersifatnya adalah fikroh, pemikirannya, maupun harokah atau gerakannya atau perilakunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Baik, terima kasih Kang Kiai Iis Arifuddin. Pemirsa, ternyata puasa itu ada banyak jenisnya. Yang saya tahu puasa tuh hanya sekali-kali saja. Ternyata ada 3 tingkatan: puasa untuk orang awam atau umum, puasa khusus, dan khawasil khawas untuk orang yang khusus. Dan ini berperilaku untuk kita semua yang melakukan kegiatan puasa secara umum, khusus maupun khusus bil khusus, itu mengendalikan diri kita agar berperilaku secara positif, baik secara pikiran maupun secara perilaku. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan ketemu kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Ramadan Menyapa. Perlu diketahui juga program Ramadan Menyapa ini adalah bentuk kerjasama antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Radar Cirebon Televisi. Dan kegiatan ini disiarkan langsung dari studio RCTP Cirebon. Pemirsa, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang kedua. Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Kholik MSI, juga seorang akademisi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Terima kasih, sehat, terima kasih sudah hadir bersama kami. Kami merasa senang. Pemirsa, sebelum ke kajian beliau, izinkan saya membacakan pantun ini. Mencari lebah si anak desa, cakep, hinggapnya di pohon kelapa. Salam sembah untuk pemirsa. Mari saksikan bersama Ramadan Menyapa. Silakan Pak Kiai untuk memulai kajiannya. Baik, terima kasih Pak Toto dan rekan kita Pak Iis. Pak Iis. Mohon maaf agak terlambat sedikit. Puasa itu kalau kita kategorisasikan ada puasa yang formalitas, ya, dan ada puasa yang substantif, ya. Dan mungkin tadi sepintas oleh narasumber pertama sudah diberikan semacam eksplanasi, ya, apa kategorisasi puasa, ada yang khas, ada yang awam, dan seterusnya. Kita melihat dari perspektif yang agak berbeda bahwa ternyata kalau kita kategorikan ada lagi puasa yang sifatnya formalitas dan puasa yang sifatnya substantif. Puasa yang formalitas itu adalah puasa yang terjebak pada rutinitas dan pendekatan fikih, ya. Ketika tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih, hanya itu, maka puasanya terjebak pada formalisme, ya, formalisme. Dan ini dikritik oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal atas. Jadi berapa banyak dari umatku dia puasa tapi cuma dapat lapar dan haus. Kenapa? Karena puasanya terjebak pada puasa yang bersifat formalitas.
Rewardnya mungkin ada ya, kita tidak tahu, itu otoritas Allah untuk memberikan reward orang yang berpuasanya yang sifatnya formalitas. Tetapi kita harus bergeser pada puasa yang berisi, yang disebut dengan puasa formalism atau puasa substantif. Apa itu puasa substantif? Saya kira ada beberapa indikator yang bisa kita sampaikan. Jadi puasa substantif tidak hanya berorientasi pada pendekatan-pendekatan fikih, tapi lebih bersifat esoteris ya, bersifat sufistik. Misalnya begini, orang menahan lapar, menahan haus, tapi kalau dia tidak bisa bersabar dalam puasanya, maka dia misi puasanya gagal, karena dia bukan puasa substantif. Jadi kalau begitu, puasa itu yang pertama adalah identik dengan kesabaran. Ketika orang melakukan ritual puasa selama 1 bulan, berhari-hari kita lakukan, tetapi tidak menumbuhkan mentalitas kesabaran, maka secara substantif puasanya dianggap gagal. Jadi puasa ini saya kira menjadi media yang terbaik ya, bagaimana mendidik hati, mendidik pikiran, mendidik jiwa agar menjadi orang-orang yang punya adversity quotient, punya kecerdasan daya tahan. Jadi kecerdasan daya tahan itu kan satu teori yang berkembang pada abad-abad ini tentang bagaimana seseorang bisa bertahan dalam kesulitan, yang dalam bahasa agama sebenarnya sabar. Dan puasa itu adalah cara terbaik untuk menguatkan adversity quotient, jadi kecerdasan daya tahan yang disebut sabar. Itu poin yang pertama, Pak. Yang kedua, puasa yang substantif itu adalah puasa yang identik dengan rasa syukur. Nah, ini seringkali terabaikan. Kita sudah menghabiskan energi, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, tetapi ya menghabiskan dalam pengertian puasa ya, tidak makan, tidak minum dan seterusnya. Tapi sulit untuk mendidik mental kita untuk bersyukur selama puasa. Padahal menghadirkan rasa syukur ketika kita puasa itu bagian dari cara puasa yang substantif, puasa yang berisi. Jadi kalau orang berpuasa tetapi terlalu banyak mengeluh dalam puasanya, ya tidak menikmati dan tidak merasa syukur dengan semua apa yang diberikan selama puasa, maka itu puasanya dianggap cedera secara sofistik dan sekaligus secara filosofis. Jadi orang tidak lagi mendapatkan nilai puasa yang mendalam karena dia terjebak pada suasana yang tidak bersyukur, mengeluh. Kemudian poin yang ketiga, Pak Toto, puasa yang substantif itu adalah puasa yang identik dengan berbagi. Nah, ini penting ya. Di Ramadan ini zona yang paling efektif untuk membangun mentalitas filantropi namanya. Filantropi itu berbagi dengan sesama. Jadi ketika orang puasa 1 bulan lamanya menghabiskan waktu, menghabiskan energi, zikir dan sebagainya, tetapi mentalnya masih bersifat individualistis, tidak mau berbagi, maka 1 poin dia sudah gagal melakukan puasa secara substantif. Nah, seringkali puasa-puasa kita ini, ya mungkin kita termasuk, ya ini koreksi, terjebak pada hal-hal yang sangat formalitas, ya pendekatan fikih. Tapi esoterisnya, sufistiknya kadang-kadang terabaikan. Nah, itu poin yang ketiga. Jadi ketika orang puasa yang paradigma puasa tidak lagi hal-hal yang sifat formalitas, tapi substantif adalah puasa yang mampu menciptakan mentalitas untuk bisa berbagi kepada sesama. Dan yang terakhir puasa yang substantif, dan ini saya kira menumbuhkan sikap-sikap yang positif ya. Puasa yang membangun silaturahim. Puasa itu berbanding lurus dengan silaturahim, dengan komunikasi. Jadi kalau orang puasa tapi ada keterputusan silaturahim dengan sesama muslim ya, apalagi terjadi pertikaian, perdebatan yang tidak produktif, kemudian ya putuslah kalau bahasa Cirebonnya itu eng-engan gitu ya, maka puasa itu sudah tidak substantif lagi. Orang puasa tiap hari menahan lapar, menahan haus, tapi dengan saudara nggak akur ya, dengan tetangga nggak akur, dengan orang-orang terbaik nggak akur. Ini menciderai nilai puasa. Oleh karena itu saya kira puasa yang substantif itu 4 poin tadi. Mungkin nanti bisa juga ditambahan Pak Toto bahwa ternyata yang kelima bisa kita tambahkan, puasa substantif itu puasa yang identik dengan cinta dan kasih sayang. Itu penting. Ini penting karena ketika orang puasa itu kan mengajarkan tentang cinta dan kasih sayang. Ketika orang visi puasanya substantif dan karena Allah, biasanya tidak akan ada kebencian, tidak ada kemarahan. Yang muncul adalah perasaan cinta. Karena ketika orang puasanya substantif, itu puasanya kan karena Allah. Ketika orang sudah visinya karena Allah, itu tidak ada kemarahan yang berlebihan, tidak ada kebencian, yang ada adalah cinta. Kenapa? Karena bahasa Allah adalah bahasa cinta. Dan puasa yang substantif adalah puasa yang menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang kepada sesama.
Saya kira itu ya sebagai prolog tentang bagaimana menumbuhkan jiwa positif dalam melakukan ritual puasa selama 1 bulan ini. Itu kira-kira Pak. Baik pemirsa, menarik sekali kajiannya. Profesor Ahmad Kholik tadi bercerita bagaimana puasa itu ada beragam jenis. Ada puasa bersifat formalitas, ada juga puasa yang bersifat substantif. Yang lebih penting adalah yang substantif ini ada macam ragamnya, ada 2, 3, sampai 5. Profesor tadi mengatakan bahwa ada menghasilkan nilai positif yang sabar. Yang kedua rasa syukur, yang 3 senang berbagi, yang keempat itu menjalin hubungan silaturahim terutama dengan keluarganya, yang keempat jangan lupa berbagi dengan cinta dan kebahagiaan. Luar biasa sekali, menarik pemirsa untuk itu. Jangan kemana-mana, nanti kita buka forum dialog. Bagi pemirsa yang mau berdialog interaktif dengan kami, silakan bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Berkaitan dengan rasa sabar dan syukur ini Pak Kiai, apakah selalu orang yang tertindas itu dikatakan sabar juga? Misalnya nih saya nggak punya uang, wah bersabar di rumah saja. Saya tidak punya pekerjaan, ya bersabar nunggu sampai datang pekerjaan. Seperti apa konsep kesabaran tersebut, Pak Kiai? Cara berpikir sabar itu tidak pasif, ya. Sabar itu adalah action, sabar itu aktif. Jadi sabar itu sesungguhnya, contohnya beginilah. Ketika orang harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, anaknya, istrinya, dia bekerja keras. Kerja kerasnya itu bagian dari sabar. Jadi sabar itu bukan menerima sesuatu terzalimi lalu kita sabar, tidak, harus ada action, harus ada yang bersifat pasif. Dan kesabaran itu tanpa batas, ya, tanpa batas. Saya melihat kalau ada orang menganggap bahwa sabar itu ada batasnya, enggak, kesabaran itu tanpa batas. Dan ternyata puasa itu sangat efektif, Pak. Sangat efektif untuk mendidik jiwa menjadi orang yang mudah bersabar. Kan filosofi puasa itu imsak, ya. Imsak itu kan artinya menahan diri, ya, menahan diri dari sesuatu yang katakanlah yang negatif. Nah, kalau kita breakdown kata-kata imsak itu, salah satunya adalah membangkitkan kesabaran, ya. Jadi mendidik orang secara serius tentang bagaimana sikapnya bersabar dalam menghadapi sesuatu. Nah, kalau pertanyaan tadi Pak Toto, saya kira itu kesabaran yang agak salah kaprah, ya. Kenapa kamu miskin? Ya saya kan harus sabar. Tidak, harus aktif, dia harus bekerja, ya. Kenapa saya bodoh, nggak bisa? Ya harus nggak bisa. Jadi sabar itu adalah satu sikap, ya, positif dan aktif untuk melakukan sesuatu. Dan banyak sekali ya kajian tentang sabar ini. Biasanya orang cenderung kalau bicara sabar itu tentang musibah, tentang sakit. Sebenarnya bukan itu. Bahkan kita diberikan keberuntungan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan energi ekonomi, kita diberikan jabatan, itu semuanya diuji dan butuh kesabaran. Jadi saya kira seringkali konotasi kita ketika kita bersabar pada persoalan yang bersifat musibah. Jadi kesimpulannya, ketika kita sakit lalu sabar, harus aktif, ya, harus berobat dulu, kira-kira begitu, ya, baru kemudian tawakal. Kan faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berusaha maka baru bersabar. Kira-kira begitulah. Iya, luar biasa sekali pemirsa, menarik sekali tentang sabar ini, substantif dari nilai-nilai positif berpuasa melahirkan orang yang sabar. Di Indramayu itu ada orang sabar yang berbeda. Kenapa kamu miskin? Ah, kita mah sabar baik. Buat terus sugi-sugi, ah ada teh wong sabar. Tidak begitu ternyata. Prof Kholik tadi mengatakan sabar ini kita harus berusaha dulu. Kalau sakit ya berobat dulu, baru kita bersabar. Dan ingat, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya orang-orang sabar itu bersama aku, kata Allah. Itu kira-kira kurang lebih. Mohon maaf pemirsa, kita tunggu setelah jeda pariwara berikut ini akan kembali. Terima kasih pemirsa masih bersabar menanti kehadiran kami di sini dalam program Ramadan Menyapa. Kita lanjutkan dialognya dengan narasumber kita yang ada di studio ini. Ke Kang Is nih, Kang Is berkaitan dengan substansi isi tentang puasa itu, dari mulai sabar, syukur, berbagi, silaturahim, bahkan ada mengembangkan rasa cinta dan kebahagiaan. Menurut sudut pandang Pak Is sendiri, seperti apa kira-kira tambahan-tambahan bersikap positifnya nih, Kang Is? Mangga? Iya, saya sangat sepakat dengan Profesor Dr. Ahmad Kholik. bahwasanya tadi puasa itu ada
formalitas, yang kedua adalah substantif, di mana dalam substantif ini bisa menumbuhkan seseorang untuk bisa menjadi sabar, kemudian dia syukur dan lain sebagainya. Di mana hal ini ditumbuhkan agar supaya ketika biasanya kalau formalitas itu kan hanya tercapai pada rasa lapar dan haus saja gitu. Akan tapi ketika seseorang itu berpuasa pada sisi yang substantif, bahwasanya dia benar-benar akan bisa melaksanakan dan akan mendapatkan hikmah dari puasa itu sendiri. Sehingga dengan tumbuhnya sebuah kesabaran, hal-hal positif yang ada di dalam diri manusia itu, karena tadi dia bisa menahan rasa lapar, kemudian marah dan sebagainya, energi negatif kemudian bisa ditangkal dengan puasa tersebut. Dia akan bisa sabar, baik itu sabar dalam hal menahan haus dan lapar, kemudian juga menahan ujian maupun mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus bisa dijalani dengan sabar. Begitupun dengan rasa syukur. Tentu saja rasa syukur ini ada sesuatu yang sifatnya formatif, mungkin hanya sekedar mengucapkan ucapan hamdalah, akan tapi rasa syukur kita sebagai hamba Allah, bagi orang yang memang memahami makna dan hakikat dari puasa adalah dia bisa tumbuh di dalam dirinya bahwasanya yang dia jalani dan dimiliki saat ini adalah sebagai rasa syukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Masalahnya kalau kita lihat, kita hitung dalam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita umat manusia, ini sungguh sangat luar biasa. Contoh saja, contoh kecil, kita manusia saat ini khususnya umat Islam bisa menghirup nafas dengan dengan gratis, dengan lain sebagainya. Detak jantung kita masih berdetak dan sebagainya. Oleh karena itu diharapkan ibadah yang kita lakukan, baik itu sholat, kemudian puasa, itu adalah diharapkan merupakan sebagai rasa syukur kita sebagai hamba Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, luar biasa pemirsa nih, rasa syukur ini konon katanya tumbuh dan kembang di jiwa manusia. Biasanya yang rasa syukurnya tumbuh dan kembang itu akan dilipat gandakan rasa nikmatnya. Kalau tidak rasa syukur nanti digedik nih Gusti Allah. Ada bila sadid. Ini Pak Kiai Kholik nih, berkaitan dengan rasa syukur ini ada banyak orang Indramayu khususnya nih, wong Indramayu orang kena ki. Syukur dalam kategori di sini berbeda dengan syukur wong Indramayu. Cebluk tiba, syukurin gara-gara nyawati kita jadi tiba. Nah, syukurin di sana berbeda dengan rasa syukur yang dimaksud. Untuk itu kita kembali ke Pak Profesor, bagaimana ini menyikapi. Terima kasih. Sebelum saya memberikan sedikit eksplanasi tentang falsafah syukur, saya ingin sedikit kembali pada tema pokok kita ya. Jadi ini analisis. Surga itu banyak muatan energi positifnya, ya. Sementara neraka lebih banyak energi negatifnya. Nah, ketika orang selama hidup di dunia membangun energi-energi positif, melakukan hal-hal yang positif, maka dia punya potensi akan tertarik oleh energi positif surga. Jadi sebenarnya yang ini sebuah analisis, kenapa orang masuk surga? Karena selama hidup di dunia itu dia melakukan hal-hal yang bersifat positif. Dan ketika kemudian masuk ke alam baqa, ya alam akhirat, maka ditarik oleh energi yang positif itu, yaitu surga. Sebaliknya ketika orang di dunia membiasakan tradisi negatif, maka ketika mohon maaf ya pulang ke neraka pun dia akan ditarik oleh energi neraka yang bersifat negatif. Ini sebuah analisis. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika kita ingin membangun kebiasaan positif? Salah satunya adalah ritual puasa ternyata. Jadi ritual puasa itu satu riyadhah, ya, satu training yang akan bisa menggiring orang akan selalu berpikir positif. Bayangkan misalnya ketika kita berpikir negatif nggak boleh, ketika kita berperilaku negatif nggak boleh. Ada kontrol dalam puasa. Dan pasti ketika puasanya dilakukan dengan benar, dia akan terus membiasakan hal yang bersifat positif. Nah, salah satunya adalah puasa yang memiliki energi positif yang kuat adalah membangun rasa syukur. Jadi syukur itu sebenarnya kan logikanya sederhana. Lamun bahasa dermayu apa? Matur kesuwun ning Gusti Allah.
Cara berpikirnya gimana? Allah tuh terlalu baik. Allah tuh maha baik. Allah memberikan kehidupan, Allah yang menyebarkan oksigen di ruangan ini, Allah yang menggetarkan tangan kita, Allah yang memberikan jantung kita berdetak, mata kita bisa melihat. Nah, karena begitu baiknya Allah sama kita, maka kita kan perlu ada terima kasih, ya. Rasa terima kasih itu dengan rasa syukur. Jadi rasa syukur itu sebenarnya bentuk orang berterima kasih kepada Allah karena Allah sudah banyak memberikan banyak hal. Puasa sebenarnya salah satu manifestasi dari rasa syukur, Pak. Jadi artinya kalau orang nggak mau puasa dan tidak menjalankan puasa dengan membangun energi positif, itu artinya orang yang tidak tahu terima kasih. Jadi sesungguhnya ketika kita melakukan ritual puasa dengan benar, termasuk sholat di dalamnya, itu bagian dari manifestasi terima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak. Kalau kita kembali pada surat Al-Kautsar itu kan jelas banget tuh. Apa itu? Inna a'tainakal kautsar. Jadi kata Allah, sesungguhnya aku sudah memberikan begitu banyak kebaikan buat Anda. Nafas, jantung, mata, lidah, semua. Maka kata Allah, fasolli li rabbika wanhar. Kata-kata soli secara tekstual ya sholat. Tapi secara umum kan bagian dari ritual-ritual itu adalah salah satunya misalnya puasa. Dan puasa itu lagi-lagi memang media yang paling efektif ya untuk membangun rasa syukur. Jadi saya kira terminologinya agak berbeda dengan image yang dikembangkan Ning Wong Dermayu ya, yang ketika orang jatuh lalu bilang syukur. Itu namanya hasud ya. Orang yang hasud. Jadi orang hasud itu orang yang merasa tidak bahagia ketika orang lain bahagia. Orang merasa senang ketika orang lain jatuh, itu namanya hasud. Jadi kata syukuran yang diucapkan tadi oleh Pak Toto itu terminologinya agak berbeda dengan filosofi syukur yang digambarkan dalam agama. Syukur adalah bentuk terima kasih kita pada Allah, dan itu salah satu tradisi membangun kebiasaan positif. Jadi energi positif dalam syukur sangat kuat sekali ya. Kalau orang sudah syukurnya tinggi itu kata Nabi Pak Toto, arbaun man asobahunna faqad utiya khairud dunya wa ma fiha. Ada 4 perkara yang apabila diberikan kepada manusia, dia berpotensi akan bahagia, melebihi bahagianya mendapatkan dunia dan isinya. Nomor satunya apa? Qalban syakira, memiliki hati yang selalu bersyukur. Jadi ternyata rasa syukur yang kita budayakan sebagai energi positif di bulan puasa ini adalah salah satu cara untuk menghadirkan bahagia dalam hidup kita. Maka orang yang tidak syukur itu biasanya sulit bisa bahagia. Kira-kira begitu. Iya. Menarik sekali, luar biasa sekali pemirsa. Ternyata jangkauan kalimat diksi syukur ini banyak kaidah dan manfaatnya. Orang yang bahagia, orang yang selalu hatinya penuh rasa syukur. Di bagaimana beliau tadi mengungkapkan dalam surat Al-Kautsar. Dan ini surat yang paling populer, khususnya saya. Kalau sholat paling hafal itu surat itu. Itu Prof. Ini ke Pak Iis. Pak Iis tadi membangun nilai-nilai positif. Baik membangun rasa syukur, berbagi dan sebagainya. Dari perspektif lain seperti apa nih Kang Is? Ya seperti tadi misalkan ada beberapa contoh yang tadi sudah dipaparkan oleh Profesor Ahmad Kholik. Ketika seseorang itu berpuasa, maka dia akan meninggalkan sesuatu yang negatif, kemudian beralih kepada sesuatu yang positif. Contohnya misalkan apabila seseorang ini benar-benar menjalani, kemudian juga mengambil hikmah dari puasa tersebut, nanti tumbuh di dalam diri seseorang tersebut. Misalkan apabila dia sebagai seorang dosen, ketika dia tidak menduduki jabatan apapun misalkan, dia akan selalu bersyukur, karena dengan rasa syukur tersebut dia tidak akan mengeluh, karena mengeluh itu kan sesuatu yang negatif. Dengan rasa syukur tersebut dia mengeluarkan sebuah energi positif, bahwasanya inilah ketentuan yang telah Allah berikan kepada orang tersebut, dosen yang tidak memiliki jabatan. Barangkali dengan posisi seseorang tersebut misalkan tidak di kampus, bisa jadi dia mengabdi pada sisi dan ruang yang lain, lebih banyak kemudian melakukan salehan ritual, salehan individual maupun salehan sosial di masyarakat dan sebagainya. Yang terpenting adalah dia bisa hidup dan bermanfaat bagi banyak orang. Begitu pula mungkin bagi kiai misalkan, rasa syukur dan ditumbuhkan misalkan dengan puasa yang ada. Ketika seorang kiai misalkan santrinya hanya 11 misalkan, tiba-tiba santri di sebelahnya ada 250 misalkan. Kalau benar-benar kiai tersebut hakikat
dia menjalani ibadah puasa ini dengan baik dan benar, kemudian menghadirkan sebuah hakikat dari sebuah syukur tersebut, akan selalu bersyukur. Alhamdulillah, berarti tanggung jawab yang telah diberikan Allah kepada kita untuk mengelola santri agar supaya mereka bisa menjadi hebat, mereka bisa menjadi luar biasa, ini semakin mudah dan gampang karena yang ditangani adalah tidak terlalu banyak. Dan kiai tersebut tidak akan merasa iri. Kalau merasa iri terhadap santri kiai yang lain, santrinya lebih banyak, maka hal tersebut berarti tidak bisa, ya puasanya tidak terlalu berhasil, dianggap gagal gitu, karena masih ada rasa iri. Kenapa kok santri saya hanya 11, santri dia kok 250, apalagi misalkan yang lebih dan sebagainya. Ini menurut perspektif saya, barangkali nanti ada kekurangan dan sebagainya, nanti bisa diluruskan oleh Profesor Dr. Ahmad Kholik. Iya. Demikian Pak Toto. Terima kasih. Ini langsung ke Prof. Kholik nih. Prof, ini kan tadi implementasi keseharian manusia khususnya yang sedang beribadah. Pengabdian-pengabdian yang bernilai positif selain rasa syukur dan lainnya itu barangkali implementasinya dalam bentuk apa itu, Prof? Ya, saya kira itu salah satu bagian ya, bahwa orang yang imannya sehat dan puasanya substantif dan terus menumbuhkan pikir positif, salah satunya adalah manifestasinya syukur. Yang kedua tadi tentu saja ya, tentang kesabaran ya. Kesabaran itu juga bagian dari manifestasi puasa yang substantif dan dia melahirkan energi positif. Tapi juga saya ingin sedikit menggambarkan tentang sabar dan syukur. Ternyata orang-orang yang level tingkat keberagamannya sudah naik tingkat tinggi, sudah khawasul khawas, itu bahkan menderita pun dia bersyukur. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Ais ya, bahwa ketika orang mengalami kesulitan dalam hal tadi digambarkan, ya tetap diungkapkannya rasa syukur. Satu kalimat yang menarik misalnya, bahkan ketika kita diberi sakit pun, orang yang tingkat puasanya ada energi positif, dia akan mengatakan, terima kasih ya Allah, saya telah diberikan rasa sakit. Mudah-mudahan dengan sakit ini kemudian menjadi pengugur dosa-dosa saya. Nah, bagi orang yang tingkat energi positif puasanya sangat tinggi, itu musibah itu bisa menjadi kebaikan. Contoh begini ya, kalau kita sakit Pak Toto, lalu kita berdoa sama Allah, ya Allah sembuhkanlah penyakit saya. Kira-kira doa itu lazim nggak? Nah, ada orang sakit, lalu kita minta doa, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Kira-kira lazim, wajar nggak orang itu? Untuk orang awam wajar. Wajar kan? Tetapi kemudian ketika orang yang tingkat kesabarannya udah tinggi, levelnya syukurnya tinggi, dia merubah kalimat itu dengan kata-kata ketika dia diberi sakit, terima kasih ya Allah, Kau telah memberikan aku begitu banyak rasa sakit, tapi tolong kuatkan saya untuk menghadapi rasa sakit ini. Jadi yang diminta tuh energi lebihnya agar dia mampu menghadapi rasa sakit, bukan minta disembuhkan. Minta disembuhkan is okay lah, manusiawi, tetapi akan lebih kuat nilainya ketika yang diminta sama Allah kekuatan untuk menghadapi kesulitan. Makanya kan ketika orang sakit, ya Allah berilah aku kesembuhan, tiba-tiba malah tambah sakit. Itu artinya apa? Bagi orang yang tingkat kesabaran dan keikhlasannya tinggi dalam puasa, dia akan berpikir Allah sedang berbicara pada kamu bahwa kamu memang orang kuat diberikan rasa sakit. Jadi kan kalau orang berharap sakit kan minta disembuhkan sama Allah kan. Tapi ternyata malah diberi tambah sakit. Itu artinya apa? Allah percaya bahwa Anda termasuk orang kokoh dalam menghadapi ujian yang saya berikan. Punya problem dalam kehidupan, ada masalah kampus, masalah pendidikan, masalah masyarakat, masalah keluarga. Begitu kita datang sama Allah, ya Allah, mohon selesaikan masalah ini. Malah tambah diberi masalah berat. Itu artinya apa? Kalau dalam pandangan perspektif positif adalah Allah percaya bahwa kita termasuk orang-orang yang kuat menghadapi masalah itu. Jadi bagi orang yang sudah tingkat energi positifnya tinggi, menghadapi kesulitan apapun tetap dia bisa merasa bersyukur. Itu saya kira yang agak sulit ya bagi orang-orang awam. Nah, puasa ini adalah cara yang paling efektif. Apalagi dikombinasi dengan ritual sholatnya, ritual baca Qur'annya, itu pembentukan karakter itu luar biasa akan terbentuk menjadi orang yang memiliki level tinggi dalam bersyukur dan bersabar. Manifestasinya banyak, Pak. Bersabar, berbagi, mencintai orang, kan gitu. Jadi orang puasa tapi tidak mencintai orang, tidak kasih sayang, kan puasanya gagal. Orang manifestasi yang sederhana, orang puasa tapi amarahnya nggak bisa terkendali, itu artinya puasanya gagal. Karena puasa itu kan substansinya salah satunya adalah menahan amarah, menahan emosi. Saya kira gitu ya beberapa catatannya.
Iya, menarik sekali pemirsa dialog-dialog interaktif hari ini. Dan jangan lupa bagi pemirsa yang sempat nonton acara ini bisa untuk dialog interaktif dengan kami dengan menghubungi nomor telepon yang berada di layar kaca. Berkaitan dengan syukur, sabar, ini ada terminologi untuk orang Jawa katanya wong Islam sih enak, sakit wis selalu untung, Prof. Tabrakan sikile toal, untung je nembe sikile bae. Loro-loran ya untung je tangannya masih utuh. Somplak kabe untung je masih urip, mati untung je mati, lamun urip waduh kayak apa bisa cacat tubuh. Itu kira-kira bentuk rasa untung jare wong Jawa. Kayak jangan kemana-mana pemirsa, kajian kita akan kembali semakin menarik. Kita tunggu setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Ramadan Menyapa. Acara ini kerjasama dari Lembaga Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Radar Cirebon Televisi. Acara ini disiarkan langsung dari studio RCTP Cirebon. Pemirsa, kajian semakin menarik. Ini tema besar kita adalah membangun kebiasaan-kebiasaan positif. Ada banyak hal yang kita perlukan dari pengetahuan kita tentang seperti apa sih sikap-sikap yang positif itu. Dalam berumah tangga pun ada tuh, kalau suami istri baru menikah dalam 3 bulan 4 bulan suka nanya sudah positif belum. Positif yang itu tentu berbeda perspektifnya. Bersama Profesor Kholik hari ini juga kita akan bahas lebih jauh implementasi tentang membangun kebiasaan-kebiasaan positif. Silakan Pak Kiai. Ya, saya kira salah satu achievement ya atau capaian dalam proses ritual puasa itu, Quran menggambarkan di ayat Al-Baqarah 183 itu la'allakum tattaqun ya. La'allakum tattaqun itu kan bisa di breakdown dengan beberapa item. Salah satunya adalah kalau sekarang ini ada tren baru menafsirkan takwa itu dengan kata-kata spiritual quotient ya, kecerdasan spiritual. Nah, orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang dalam bahasa agama takwa, yang itu merupakan proses ritual akhir dari puasa, itu biasanya dia berpotensi akan melahirkan energi-energi positif dalam hidupnya. Jadi ketika orang sudah, kan kalau dalam agama itu takwa itu digambarkan dalam surat Al-Hujurat ranking atau jabatan spiritual tertinggi. Jadi kalau orang sudah posisinya takwa, itu impossible untuk melakukan hal-hal yang negatif. Ya, ketika orang yang takwa dan dicuci dengan puasa, biasanya berbanding lurus dengan sikapnya yang selalu positif. Maka kalau sudah derajat takwa dan kecerdasan spiritual itu sudah melekat pada diri orang dengan proses puasa itu, maka pastilah dia berbanding lurus kecenderungannya untuk berpikir positif ya, berlaku juga positif dan seterusnya. Saya teringat satu statement dari Imam Hasan Al-Basri ya, seorang ulama besar. Beliau adalah gurunya para ulama. 3 poin yang dinasihatkan, tapi salah satunya gitu ya. Kata beliau, man la wara'alahu la zulfalahu. Itu sofistik banget ya. Kata beliau, barang siapa yang tidak hati-hati dalam menjalani hidup, la zulfalahu, tidak akan ada martabat baginya. Nah, ciri orang ya, item atau variabel dari kecerdasan spiritual atau takwa itu adalah orangnya berhati-hati, Pak. Jadi berhati-hati berbisnis, berhati-hati bicara, berhati-hati bersikap, sehingga dengan hati-hati itu kemudian memunculkan auranya jadi aura positif ya. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri ini bisa menjadi inspirasi bahwa puasa yang kita lakukan juga adalah media terbaik untuk membangun, membudayakan hal yang positif. Dengan cara apa? Dengan cara hati-hati. Bayangkan ketika kita sedang berpuasa, kita diajarkan ada lampu ya, lampu kuning atau lampu merah, harus bertindak dengan hati-hati. Makan harus hati-hati, bisnis juga harus hati-hati. Jadi sangat luar biasa. Jadi ketika ditanya substansi dari tema kita kali ini, saya kira sangat betul bahwa puasalah salah satu ibadah yang paling efektif untuk melahirkan energi-energi positif, karena semuanya diriadoh untuk positif. Bicaranya hati-hati positif, makannya harus positif, dan seterusnya. Nah itu saya kira beberapa hal, kembali kepada tadi, kecerdasan spiritual sebagai achievement dari takwa pasti berbanding lurus dengan sikap dan perilakunya secara positif. Jadi orang yang berpuasa itu artinya kesimpulannya pasti dia akan menimbulkan energi positif dalam kehidupannya.
Dan nanti kesimpulannya tadi Pak, ketika orang sudah terbangun energi positifnya dalam pikirannya, jiwanya, maka surga yang berenergi positif itu akan menarik dia untuk masuk ke dalam surga. Kan endingnya begitu Pak, Iya. endingnya kira-kira begitu. Saya kira gitu ya, sekedar tambahan penjelasan. Menarik sekali kalau orang yang bertakwa itu bersikap hati-hatian dan selalu berbanding lurus dengan perilaku-perilaku yang baik ini. Di Bang Dermayuk ana sing ngomong karena zaman yang ngeyel, takwa barang geletak digawa. Jangan sampai begitu pemirsa. Kang Iis, sudut pandang lain dari perspektif kebiasaan untuk menciptakan hal positif termasuk bertakwa itu seperti apa Kang Iis? Mangga. Iya. Kalau kita kaitkan antara takwa kemudian juga dengan keimanan, khususnya adalah di ayat pertama, di kata pertama itu diungkapkan dalam surat Al-Baqarah atau ayat 183 adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana di situ berbunyinya adalah sebuah seruan atau ajakan, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ketika puasa ini adalah tadi digambarkan menurut Imam Al-Ghazali ada tiga pembagian, ada puasa awam, khawas dan khawasul khawas, kemudian di breakdown jadi dua, ada formalitas dan substantif. Dan dari situ berarti ketika seseorang tidak beriman maka dia tidak high gitu, dia bisa saja mengaku sebagai orang Islam, tapi pada siang hari kakinya kelihatan di warung makan atau rumah makan dan sebagainya, atau mungkin dia makan kemudian merokok dan sebagainya pada siang hari. Hal ini berarti secara formalitas dia beragama Islam, karena di dalam ayat tersebut diungkapkan bahwasanya hanya orang-orang yang beriman yang melaksanakan sebuah puasa atau hakikat atau substansi dari ibadah puasa, di mana nanti di situ akan lahir seseorang yang bertakwa tadi, di mana antara iman dan takwa ini seperti sebuah mata uang yang satu sama lain harus ada dan saling terikat. Ketika seseorang menjalankan sesuatu hal yang baik dengan puasa, dia bisa menahan diri dari sesuatu hal yang negatif, kemudian akhirnya lahir hal-hal yang sifatnya positif. Dan disinilah dengan puasa seseorang akan bisa menjadi rajin, menjadi disiplin, rajin melaksanakan ibadah sholat, kemudian syukur-syukur diutamakan adalah dengan berjamaah, khususnya adalah mensyiarkan Ramadan ini adalah dengan ibadah sholat, taraweh, dan sebagainya. Sesuatu hal yang menumbuhkan kedisiplinan dan sebagainya. Antara iman dan takwa ini adalah ibarat sisi mata uang yang satu sama lain harus ada dan melekat. Apabila misalkan uang logam di sebelahnya hanya berupa gambar, akan tapi ternyata di sebelahnya tidak ada nominalnya, maka uang tersebut itu dapat dikatakan tidak berlaku. Begitu pula sebaliknya, apabila misalkan ada nominalnya akan tapi di sebelahnya tidak ada gambarnya, hal itu maka uang tersebut tidak berlaku. Demikian pula antara kaitan iman dan takwa tadi. Jadi harus ada. Oleh karena itulah saya sangat sepakat dengan Profesor Ahmad Kholik, ketika seseorang itu bisa menjalankan puasanya dengan baik, akhirnya bisa nanti muncul sesuatu predikat yang disebut dengan takwa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, boleh sedikit nambahin Pak Toto ya. Jadi saya teringat satu statement ya dari seorang fisikawan terkemuka dunia namanya Albert Einstein. Dia mengatakan bahwa kalau bisa hindarilah untuk bergaul terlalu banyak dengan orang-orang yang punya energi negatif gitu. Kenapa? Dan teruslah bergaul dengan orang-orang yang punya energi positif. Bagi orang yang memiliki energi negatif, persoalan yang mudah bisa menjadi rumit. Tapi bagi orang yang berpikir positif, persoalan serumit apapun pasti akan menimbulkan solusi. Nah, artinya dari kalimat itu sebenarnya mungkin ekuivalen dengan kalimat takwa. Jadi bagi Einstein, orang yang energinya positif
itu mampu menyelesaikan problem serumit apapun, dan dia berpotensi bahagia kalau dalam takwa. Kalau dalam konsep takwa, kan takwa itu kan salah satu kelebihannya, ketika orang memiliki kecerdasan takwa, dia akan mampu menemukan visi dalam kehidupannya. Bahkan dalam Quran dikatakan mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa itu bisa menemukan jalan keluar dari problem kesulitannya. Nah, singkatnya, orang yang terbangun kebiasaan positif, berpikir positif, berperilaku positif, punya peluang dia menjadi problem solver dalam persoalan kehidupannya. Saya kira itu kata kuncinya, Pak. Iya, menarik sekali pemirsa, sangat luar biasa. Hindari bergaul dengan orang-orang yang negatif. Karena dengan bergaul dengan orang negatif, pikiran kita ikut negatif. Bergaulah dengan orang-orang positif agar segala urusan bisa diselesaikan dengan nilai positif tersebut. Ini sayang sekali pemirsa, kita dibatasi oleh waktu untuk itu. Prof, dengan Kang Iis, silakan untuk kesimpulan sebelum segmen ini kita tutup. Dari Kang Iis dulu. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita umat Islam seluruhnya yang ada di Ciayu Majakuning, khususnya para pemirsa Radar Cirebon TV, marilah kita melaksanakan atau menunaikan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semua mendapatkan rahmah dan maghfirah dari Allah SWT. Demikian. Berikutnya Pak Kiai Holik. Ya, jadi salah satu target lain ya ketika kita melakukan ibadah itu kan menghadirkan bahagia. Ini penting. Dan puasa itu sebenarnya begitu banyak item yang variabel-variabel yang membantu kita bisa bahagia. Kesimpulannya, orang yang puasanya benar dan selalu berpikir positif pasti menimbulkan bahagia. Tapi ketika orang puasanya tidak benar, ya tidak mungkin dia bisa bahagia. Kira-kira begitu. Jadi mari kita puasa dengan benar agar kita bisa lebih bahagia. Kira-kira begitu. Baik pemirsa, mari kita berusaha secara benar agar kita berpuasa menimbulkan hal-hal yang baik dan energi positif. Pemirsa, sayang sekali waktu kebersamaan kita ini dibatasi oleh waktu, dan jangan lupa nanti besok ada acara yang sama di studio yang sama juga di pukul 16.00 sampai 17.00 dalam program Ramadan Menyapa. Kesimpulan hari ini bahwa kita berpuasa adalah perilaku seseorang untuk menimbulkan energi positif. Jika dalam diri kita ada perilaku energi yang positif, tentu akan berimplementasi dalam kehidupan yang positif juga. Dan terima kasih kepada narasumber kita, Profesor Holik, yang sudah membersamai kami. Terima kasih juga Kang Iis yang sudah membersamai kami, dan terima kasih kepada pemirsa yang sudah bergabung selama ini dan tetap duduk di tempatnya masing-masing menyaksikan kami dalam program Ramadan Menyapa. Izin Tato Nuryanto undur diri, sampai jumpa besok. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.